selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo. Program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Nah, kenapa Cak? Asosiat Profesor Dr. Sunardiwo sekarang. Oh, baru ya? Iya, asosiasi. Asosiat? Oh, oke. DR Sunardiwo. Oh, baik. Itu, Saya sekarang ini banyak penontonnya. barusan dapat sepasan sponsor ya. Nah, ini seperti biasa, saya bersama dengan seorang bintang tamu yang luar biasa spesial. Ya, sebenarnya bintang tamunya sudah pasti sama saya terus setiap Jumat. Oh, iya dong. Narasumber yang luar biasa. Luar biasa dong. Luar ya. Oh. Ya, tentunya pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Ada Asosiat Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM HUM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Betul nggak, Cak? Iya. Oh iya, malam Cak Bowo. Trendy banget hari ini. Alhamdulillah. Waduh. Tapi Ya, ada ya. yang harus di-review. Oh. Asosiat Profesor Dr. Sunardiwo SHM. Oh, panjang sepuluh kereta api ya. Iya, luar biasa. Ya, terus gimana? Iya. Nah, ini Mbak. Ini kita ini harus memberikan satu penjelasan nih pada masyarakat. Ini masyarakat nggak tahu loh nih. Kenapa Cak? Karena ada hubungannya kalau kita penyebar kebencian, penyemaran, perjudian, asusila. Ini kenapa masalah nih? Jadi kalau kita itu nggak tahu tentang apa makna dari undang-undang IT nih, atau kalau undang-undangnya, kalau dulu 11 2008, sekarang 19 2016 nih. Diperbarui ya. Iya, memang lagi marak sekarang ini, saya juga heran kenapa ya Cak ya. Jadi semuanya itu yang namanya hoax itu di mana-mana. Masih ya bertebaran di mana-mana. Oh iya, soalnya apa? Soalnya itulah pemicunya, ada provokatornya. Nah, ini yang menjadi provokator ini orang-orang nggak bertanggung jawab. Sekarang ada tiap orang ya toh dibayar nih. Heran. Kata-kata ini sebutkan. Ini bisa kejerat. Ini ada bayar-bayar ini. Sekarang apa? Sekarang memang online media itu sekarang semua ya pakai handphone. Ini semua. Gak peduli dari bawah, gak peduli dari menengah, peduli dari atas. Pakai semua nih. Betul. Iya nih. Jadi ini harus dikaji. Jadi kenapa? Kalau nantinya mengolok-ngolok, mencaci maki, ancaman pembunuhan, nah itu apalagi ya? Itu kena nih. Itu berbahaya nih. Sekarang ini membahayakan sekali ketika kita bicara masalah undang-undang tentang IT nih. Nah, orang harus memang benar-benar harus tahu. Jangan sampai orang itu contohnya gini nih, orang menguntit, ada contohnya pakai kalau mobil ini, kalau GPS, GPS, itu bahaya, menguntit kena pasal 31, 32. Oh kena juga kena ya? juga, Oh, itu kena. Maka dengan demikian banyak sekali orang-orang ini adu domba itu. Kalau sekarang adu domba, kalau dulu itu bahasa Belandanya Deweda Impera. Jadi perpecah-pecahan itu sekarang terjadi nih. Ternyata zaman yang lalu itu menjadi begini. Nah, contohnya apakah reformasi ini pandangan reformasi nih, politik nih. Reformasi ternyata nggak berhasil nih. Kenapa, Cak? Reformasi itu kan panglima hukum. Nah, kan panglima hukum loh. Ternyata enggak. Ternyata panglimanya politik. Jadi tetap aja kembali ke dulu. Anggapannya reformasi mulai 98 sampai sekarang ini adalah masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa tertib hukum, undang-undangnya ini malah nih KUHP loh sampai sekarang. Kenapa? Nggak berubah? Ya tetap nggak berubah. Malah diganti peraturan KUHP sudah ada. Lah dari situ kan contohnya begini nih. Undang-undang nomor 146 nih. Wah, kebohongan. Tapi udah lama nih pokoknya. Undang-undang KUHP. Ini kan masih
belum ada pencabutan, masih aja. Masih belum dicabut 310, 311. Tetapi yang digunakan sekarang ini yang lebih berat. Ya. Tapi menurut KUHP, sebetulnya digunakan yang meringankan. Jadi seharusnya KUHP ini sudah tidak lagi ya ada apa ya efektif menurut pandangan saya. Gak relevan lagi tentang perkembangan zaman segitu. Wah, contohnya begini. Kalau dulu orang baca KUHP, tulisan. Tapi sekarang orang dengan cara begini sudah tahu. Thread bisa kena. Itu loh, Ning. Bahaya, Ning. Iya, betul-betul. Memang sekarang lagi musim sih, Cak. Orang pasang status aja. Nah, nggak suka sama orang itu udah bisa. Kena ya, Cak, ya? Contohnya ya, ada produk ya, online nih ya. Produk A, jangan produk A ini nggak benar ini ya. Ini kena, Ning. Diviralkan kena. Contohnya demikian nih, produk apa? Contohnya ini. Oh, ini peramal. Peramalnya siapa? Mbak Ponorogo katanya. Nah, contohnya ini diviralkan. Terus jangan ke Mbak Ponorogo. Mbak Ponorogo itu nggak benar. Bohong dan sebagainya. Kena ini, Ning. Contohnya seperti itu. Sekarang apapun bisa dipromosikan lewat viral ini. Tapi ada juga loh. Ada apa? Cak, kasus ya, misalnya nih ada konsumen, dia itu mencoba produk A misalnya gitu, ternyata nggak puas, terus dia tuh kayak curhat gitu loh, Cak, kena. di Facebook, itu kena. Curhat, jangan curhat di sini, Ning. Kalau curhat lebih baik ngerasain kayak orang dulu. Kan gini, Cak, dia kan berharap dengan dia tuh curhat di Facebook, di media online, supaya orang-orang tuh banyak yang tahu dan tidak mengalami hal yang sama dia. Itu kena juga toh, Cak? Nah, ingat, Ning. Ya. Bang siapa, Ning? Setiap orang. Ya. Yang mendistribusikan. Dengan cara tadi ada asusila, ada perjudian, penyemaran. Anggap penyemaran, kenapa tahun? Tapi ujaran kebencian 6 tahun. Beda ya? Beda. Kalau dulu itu 5 tahun, Ning. Sekarang kena dirubah. Kalau sampai kena 5 tahun, nggak dirubah nantinya, diperbarui. Orang ngerasani kena nih, tapi sekarang nggak kena. Tapi kena 4 tahun. Kalau dulu ngerasani, kalau dulu kan enak. Orang ngerasani bepetan-betan. Itu zaman itu kena. Zaman dulu gak enak dulu daripada sekarang. Ngerasani dia kena. Enak dulu. Kalau ngerasani petan-petan nih. Oh, temannya begini. Oh, itu mbak. Itu kan sekarang enak dulu nih. Makanya kalau kita kembali, karena sekarang ini teknologi canggih. Jadi hati-hati. Jadi memang sebetulnya nih, pemerintah ini sebetulnya saya nggak ngolok-ngolok ya. Kenapa? Kalau pemerintah itu sebetulnya, kalau zaman sudah seperti ini, alangkah eloknya, alangkah bijaknya, siapa yang jadi presiden mesti menang nih. Kenapa katakan menang? Kalau Asosi, Prof. Dr. Sunarno Dibowo, SHM jadi presiden, sekolah bebas. SD, SMP, SMA bebas, kuliah bebas. Ini baru cakep. Kalau ini ngomong ini nggak bebas, itu ontong-ontong bolong. Ya kapan, Cak? Maju. Kelilipan toh. Ya kelilipan. Ya kan kelilipan apa? Cok kelilipan nih, nggak pernah begitu. Cok hanya ini kesejahteraan, ini aja itu aja toh. Ya, Cak Bowo kapan maju? Aku jadi maju. Capres. Capres. Iya. Kan saya menantikan sekolah gratis. Capres ketoprak ini. Ya siapa tahu toh, Cak. Nggak mau politik, Neng. Enak gini aja, Neng. Ya. Nah, toh. Nanti kalau jadi politik ini sempit. Nggak boleh bebas. Kebebasan mahal, Neng. Kemerdekaan 350 tahun baru merdeka. Ya toh? Tambah Jepang ini 3,5 tahun, ya toh? Makanya dulu orang dulu ngomong begupon medoro ya. Melok Londo susah, melok Jawa susah lah. Melok Jepang susah sing gak melok apa sih? Ya gitu. Ternyata benar begupon medoro. Melok ndondini soro lah. Karena itu perlu adanya sekarang ini, saya berharap ketika sudah zaman seperti ini, bagaimana bukan kena kesejahteraan, BPJS ribut lagi, ya toh? Apalagi sekolah ini sebetulnya nggak menurut pandangan saya
Yang penting adalah bagaimana sekolah ini bisa nggak bayar. Ya. Karena kalau udah sekolah, berarti orang itu akan menjadi orang yang cerdas, pintar, jadi memberi manfaat pada negara. Iya nggak? Betul. Contohnya siapa nih? Contohnya Pak Bowo. Tepuk tangan untuk saya, udah lagi. Sabar, Ya, tahan sabar. dulu euforianya ya. Kita lanjut Oke. lagi nanti ya, Cak Bowo ya. Matur Oke. nuwun. Oh iya. Oke, tahan dulu. Iya. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan seru kita bersama Cak Bowo setelah yang satu ini. Gitu nih.